anak yang mempunyai kebiasaan memberi makan, mengurus orang tua di masa tua yang sudah lemah. Sebelum anak dan istrinya diberi makan, dia berikan makanan itu kepada kedua orang tuanya. Ini ihsan, bentuk kebaikan yang luar biasa. Alhamdulillah alladhi 'amma al-wujud bi rahmatih wa afadha ala kulli mawjudin bi sajal ni'matih wa 'amma al-anaba bi bahri judihi wa karamih subhanahu la nuhsi sana'an 'alayh innal amra kulluhu minhu wa ilayh la ilaha illa hu ahkamu hakimin wa arhamu rahimin ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruh wa atubu ilayhi wa astaghfiruh min jami'il dhunubi wal ma'athim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah شهادة من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الأواه الذي لكل هم ملجأ ومستجاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الأخيار أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hal pokok yang ditekankan dalam Al-Qur'an adalah ikhlas, beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Sedikit perbuatan yang kita lakukan dalam bentuk kebaikan, kalau ikhlas karena Allah, Allah akan terima, Allah akan ridhai. Di masa lalu Nabi ceritakan ada anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Kebiasaannya anak yang berbakti kepada orang tuanya ini memberikan makan dan minum kepada kedua orang tuanya pada saat-saat waktu makan, sebelum diberikan makanan dan minuman itu kepada anak dan istrinya, dan Allah terima amalnya. Allah terima amalnya. Anak yang mempunyai kebiasaan memberi makan, mengurus orang tua di masa tua yang sudah lemah. Sebelum anak dan istrinya diberi makan, dia berikan makanan itu kepada kedua orang tuanya. Ini ihsan, bentuk kebaikan yang luar biasa. Jarang kita sebagai anak ketika makan enak jauh dari orang tua, ingat orang tua. Tapi sebaliknya orang tua, anaknya misalnya di pesantren atau di luar negeri, ketika makan, khususnya ibu, ingat anaknya. Sedang makan apa? Saya lagi makan enak, anaknya bisa tak makan saya enak yang saya nikmati. Boleh jadi terhenti makannya dan dia menitikkan air mata karena ingat kepada buah hatinya anak yang dilahirkannya. Makanya kita biasakan setelah sholat atau di waktu-waktu yang kita ingin berdoa kepada Allah, kita ucapkan Rabbana li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuhanku, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, disebabkan keduanya telah merawat, mengurus aku ketika kecil. Yang sekarang jadi jenderal, dulu lemah. Sebentar lagi jenderal itu juga akan lemah,
gunakan jabatan kesempatannya itu untuk membela kebenaran, menolong yang lemah. Bukan, nah ini saya ingat belum sebulan, beberapa hari yang lalu atau 2 minggu yang lalu mungkin itu, bagaimana pengawal presiden, pengamanan presiden menganiaya anak muda yang dari Aceh itu. Saya lihat videonya, singkat, anak dibuka bajunya digebukin dengan gesper sampai ampun, sudah lupa tetap dipukul. Mana rahmat, mana kasih sayang seperti itu. Kalaupun dia salah, bawa ke polisi, bukan digebukin sampai wafat dan diperas keluarganya. Itu minta uang puluhan juta, waliyadzubillah. Yang mestinya tadi saya katakan jabatannya digunakan untuk melindungi yang lemah, justru menyiksa yang lemah. Dan itu dosanya luar biasa, membunuh seorang muslim. Ini anak jauh-jauh datang dari Aceh ke Jakarta ibu kota untuk mencari penghidupan dengan niat boleh jadi untuk membantu keluarganya, orang tuanya di kampung halamannya. Sekali lagi saya katakan, kalaupun dia salah, bukan melakukan seperti binatang seperti itu. Kita yang punya rahmat sama binatang aja gak tega. Ini umat Sayyidina Muhammad diperlakukan seperti itu. Jadi jangan gunakan tangan kita, kaki kita, apalagi yang berkuasa untuk menindas yang lemah. Tegakkan keadilan. Adil ini berat, pahit. Jadi yang pertama tadi yang tulus berbakti kepada orang tuanya, Allah selamatkan dalam doanya, Allah terima doanya. Yang kedua, bos yang bagus, tidak khianat, tidak memeras bawahannya. Jadi ketika dia gaji, dia berikan gajinya sesuai dengan aturan. Nah ceritanya bos yang tulus ini, ketika bawahannya menerima gajinya menghilang, sekian lama datang kembali minta gajinya yang sekian tahun yang lalu dia belum sempat ambil. Ini pegawainya ingat dan bosnya juga baik, ingat juga. Saya bilang yang kau lihat di hadapanmu ini ada onta, ada kambing, itu gaji kamu. Oh jangan main-main, saya nggak seberapa gajinya. Ini begitu banyak kambingnya, otaknya pada masa lalu, cerita masa lalu. Dia bilang saya tidak main-main, ini saya kembangkan gaji kamu. Akhirnya diterima, saking gembiranya banyak yang akan diterima itu dia bayangkan bisa dijadikan uang begitu banyak. 1 ekor pun bosnya tidak dikasih. Dan karena dia tulus dengan Allah, Allah terima doanya. Tulus. Nah yang ketiga ini yang berat, dan kita saksikan juga berita-beritanya di TV atau boleh jadi dilihat di HP kita, anak-anak muda, anak-anak sekolah sudah hamil di luar nikah. Sebagiannya kata gurunya tadi, kata gurunya di sekolah karena melihat yang bau-bau syahwat seperti itu, anak muda gak kuat, mau coba-coba, istri gak ada, mau nikah belum punya kemampuan, tapi maksiat, dia coba-coba seperti itu, akhirnya menyesal seumur hidup. Dosanya besar di sisi Allah SWT. Di masa lalu ada anak muda yang kepingin sama anak pamannya, sepupunya sendiri dirayu, anak gadis ini gak mau. Datang musim pacaklik, minta tolong. Yang nolong, yang mau tolong itu tapi dengan suara, serahkan diri kamu padaku. Masih bertahan anak gadis ini. Musim pacaklik semakin berat, semakin susah, lapar, haus. Akhirnya tetap ini kerabatnya mau bantu, tapi serahkan dulu.
dirikan kepadaku. Akhirnya sudah ditutup pintu jendela, yang dia inginkan ada di hadapan dia, tapi anak gadisnya itu masih ingat Allah. Nah ini jarang anak muda, anak gadis yang ingat Allah ketika dalam kondisi seperti itu, berdua di kamar, di tempat sepi, suasana aman. Tapi si gadis itu mengatakan, ittaqillah ya benar, bertakwalah kepada Allah. Aku ini enggak halal untuk kau sentuh. Disebut nama Allah benar, ingat sama dosa besar. Akhirnya bantuan diberikan, anak gadis itu tidak disentuh sama dia. Nah kita di negeri kita tadi seperti itu kondisinya. Anak SMP sudah hamil, yang melakukan anak SMA seperti itu. Kita harus kontrol anak kita, saling mengingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Moga-moga majlis-majlis ilmu yang kita hadiri itu vitamin, jadi vitamin. Tapi sayangnya anak muda jarang yang suka. Anak gadis umumnya jarang yang suka menghadiri majlis ilmu. Lebih senang main HP, ngobrol sana, ngobrol sini, menghabiskan waktu dibandingkan menghadiri yang jadi taman surga itu. Taman surga. Belajar antara, kalau saya katakan, kalau kita punya anak yang masih SMA terus kuliah, seminggu sekali saja dia tidak hadir ke majlis ilmu dengan penuh kesadaran, angkat jempol langsung, jempol juga. Waktunya maghrib sampai isya nggak sampai 1 jam selesai. Tapi kalau ada anak muda, anak gadis menghadiri seperti ini, angkat jempol juga, bapak doakan terus, wabbil habli minas shalihin. Moga-moga aku diberi keturunan yang baik-baik seperti itu. Tapi sekali lagi, godaannya berat. Majlis taklimnya di sebelah rumahnya, dekat dari rumahnya, berat sekali. Hujan-hujan, temannya datang malam minggu, ngajak jalan jauh, jarang. Karena dengan sesuai dengan keinginannya. Padahal uangnya nggak ada, nebeng sama teman. Jadi tulus beragama, apapun kebaikan yang kita lakukan, meskipun kecil, kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terima. Moga-moga. Nah, salah satu contoh yang tulus luar biasa, cucu Rasulullah yang kemarin puncaknya hari Rabu yang disebut Arba'in, setelah wafatnya cucu Rasulullah Imam Hussein di Karbala di Irak. Jutaan manusia yang saya dapat di HP itu dalam bahasa Arab, lebih dari 20 juta kaum muslimin ziarah kepada cucu Rasulullah. Ucapannya ini yang berkaitan dengan keikhlasan yang saya sampaikan. Dia bilang, saya pulang bukan untuk gagah-gagahan, untuk petantang-petenteng, tapi di Islam menjadi untuk memperbaiki umat kakekku Rasulullah yang sudah banyak menyimpang dari ajaran Rasulullah dan ditekan dari penguasa-penguasa yang zalim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril dunya wad din wa nashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر وصل
لربك وانحر أن شانئك هو الأبتر. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله تعالى عن الخلفاء الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أيد ولاة أمور المسلمين، اللهم أيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من